Pemirsa, banyak pelaku seni yang belum memahami cara penyusunan deskripsi dalam mendaftarkan hak ciptanya. Oleh karena itu, seniman perlu pendampingan pemerintah daerah setempat dalam mendeskripsikan karyanya. Akademisi Nyoman Lodre mengatakan isu pendaftaran hak cipta mulai populer terdengar sejak terjadinya beberapa kasus pada tahun 2008. Saat itu ada indikasi beberapa budaya Bali diklaim oleh pihak asing. Banyak orang asing memakai objek kekayaan intelektual Bali dan kemudian diklaim misalnya tari pendet. Pendaftaran hak cipta diawali dengan pembuatan deskripsi karya-karya yang akan didaftarkan. Selanjutnya, hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana menulis deskripsi karya yang diciptakan. Banyak pelaku seni belum memahami cara penyusunan deskripsi tersebut sehingga perlu bantuan pemerintah daerah untuk mendampingi pelaku seni dalam mendaftarkan hak cipta dari hasil karyanya. Nampaknya memang pengrajin itu kesulitan, Pak, dalam memberikan deskripsi karyanya itu. Artinya apa? Memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan, apa tujuannya dengan karyanya itu yang kesulitan. Solusinya sebenarnya gampang solusinya. Pengrajin, seniman itu memang harus didampingi untuk mendaftarkan hak kayak intelektualnya gitu lah. Nyoman Lodre menambahkan pelaku seni tidak mungkin terus-menerus dapat berkarya dan mencipta, tetapi mereka tentu pernah menciptakan dan dilindungi karyanya. Jika sudah ada perlindungan hak ciptanya dan dipakai oleh orang lain, penciptanya tanpa bekerja pun akan mendapatkan uang. Maka dari itu, agar mendapat royalti perlu ada perlindungan terhadap karya-karya yang diciptakan. Nyoman Lodre menambahkan, dengan hak cipta tidak hanya nilai ekonomis perlu dipikirkan, tetapi juga ada keterlibatan untuk melestarikan budaya Bali. Suparyana, Bali TV.